Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat kita semua. Kita berjumpa lagi dalam program Doa Pagi GPD Ibu Dimulia, di mana kita akan membaca firman Allah dan bersama-sama merenungkannya. Namun terlebih dahulu kita berdoa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih dan kemurahan Tuhan yang boleh kami rasakan sampai saat ini, sehingga kami dapat bersekutu dengan Engkau, serta dapat mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus pimpin kami semua, sehingga dapat memahami kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, ini doa syukur kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan pagi ini kita akan membacanya di dalam Kitab Kejadian 1 ayat 29. Demikian bunyi firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Puji Tuhan. Judul perikop dalam Kejadian pasal 1 ini adalah Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Inilah yang membuktikan kebesaran Allah, bahwa segala yang ada di alam semesta ini Allah yang menciptakannya. Maka inilah sumber kebenaran yang harus kita imani, bahwa alam semesta dijadikan oleh firman Allah. Ibrani 11 ayat 3 berkata, karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saat Tuhan menciptakan manusia, tentu ada tujuannya, yaitu Allah ingin agar manusia dapat melangsungkan hidup dengan segala fasilitas yang Tuhan sudah sediakan. Dan Allah ingin agar manusia memeliharanya. Bahkan Allah memberikan kuasa penuh kepada manusia untuk dapat menaklukkan bumi dan semua yang ada di dalamnya. Tadi di ayat pokok kita sudah membaca ada kata, lihatlah, aku di sini yang adalah Tuhan memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan dan seterusnya. Puji Tuhan. Allah yang menyediakan segala keperluan hidup manusia agar tetap hidup, dan ketersediaannya makanan bagi manusia yang berlimpah, sebab Allah bertanggung jawab atas ciptaannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam keterbatasan kita sebagai manusia, sering kita lupa dan tidak menyadari bahwa segala yang kita miliki semuanya datangnya dari Allah. Dia memberi segalanya dengan limpah. Oleh sebab itu, ketika kita tidak menyadari siapa pemberi segalanya itu, maka kekhawatiran mulai datang lewat pikiran.
Bahkan ketika kita terlambat diberkati, maka kekhawatiran pun muncul. Oleh sebab itu, teruslah berusaha agar lebih lagi mengenal Allah Bapa kita, agar kita dihindarkan dari segala kekhawatiran. Jangan sampai kekhawatiran itu menghambat kita untuk datang kepada Tuhan. Matius 6 ayat 31 sampai dengan ayat 34. Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi, Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Bapa di sorga sangat tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Bahkan sebelum kita memintanya, Bapa terlebih dahulu mengetahuinya. Bapa lebih tahu apa yang kita perlukan. Matius 6 ayat 8 berkata, jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Sebagai orang yang percaya, pasti kita sudah mengerti bagaimana supaya permintaan kita dikabulkan atau dijawab oleh Tuhan. Walaupun sering kali tidak sesuai seperti apa yang kita mau, namun Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Bapa di sorga sangat tahu kebutuhan kita. Maka kita harus berani menyatakan kepercayaan sepenuhnya hanya kepada Tuhan. 1 Yohanes 5 ayat 14 berkata, dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Tuhan tetap memelihara kita, maka dengan cara Tuhan juga segala kebutuhan kita dicukupkan. Sebagaimana Allah yang menciptakan kita, maka Allah pun yang menjamin kita lewat perkataan-perkataan firman sebagai jaminan kita. Kejadian 50 ayat 21 berkata, jadi janganlah takut, aku akan menanggung makananmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah Ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Filipi 4 ayat 6 dan ayat 19. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doamu dan permohonan dengan ucapan syukur. Ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus.
Jika kita taat dan percaya kepada Allah sebagai pencipta langit dan segala isinya, sumber segala hidup kita, sebagai sumber iman kita, maka kita juga harus meyakini bahwa Bapa yang di sorga lebih tahu apa kebutuhan kita di hari-hari ini, sehingga tidak ada alasan bagi orang percaya untuk khawatir, sebab janji Allah berlaku bagi setiap orang yang percaya dan berlaku kepada setiap orang yang mengasihi Tuhan. Maka kehidupan kita akan terus terpelihara oleh kasih dan damai sejahtera dari Allah. Dan jangan lupa, tetaplah bersyukur kepada Tuhan. Puji Tuhan. Demikianlah renungan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih. Kami sangat bersyukur karena Bapa di sorga selalu memelihara dan selalu memenuhi kebutuhan hidup kami, baik kebutuhan jasmani, terlebih kebutuhan rohani kami. Karena kami tahu kepada siapa kami berharap, yaitu hanya kepada Tuhan Yesus saja. Roh Kudus, tolong kami untuk supaya kami lebih lagi mengenal Allah sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Bapa yang baik, hamba berdoa agar setiap Bapak Ibu Saudara yang mengikuti program ini diberkati dengan segala kelimpahan. Tuhan Yesus, lindungilah dan sertailah dalam setiap aktivitas hari ini, baik yang bekerja di kantor, yang bersekolah, yang berkuliah, yang mengerjakan pekerjaan Tuhan, dan juga yang bekerja di rumah. Semuanya diberkati oleh Tuhan. Yang sakit, dalam nama Yesus disembuhkan. Yang dalam kesusahan dihiburkan. Yang dalam pergumulan hidup diberi jalan keluar. Terima kasih Tuhan. Inilah permohonan doa kami. Kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.